Seorang gadis ke rumah mengenakan rok pendek. Tak disangka, teman sekelas adiknya melihat kejadian itu, lalu timbul niat buruk dan diam-diam mengikutinya naik ke atas, kemudian mengintipnya berganti pakaian dari celah pintu. Setelah Xiaoping menyadarinya, ia buru-buru hendak menutup pintu, tapi tenaganya jelas tak sebanding dengan temannya. Ia mencoba meminta bantuan adiknya, namun sayangnya adiknya mengalami cacat di kaki, baru melangkah beberapa langkah saja sudah terjatuh. Melihat pintu hampir didorong terbuka, teman sekelas itu tiba-tiba menatapnya dengan senyum mesum di wajahnya. Setelah berhasil mengusir temannya, Xiaoping yang masih ketakutan segera menelepon ibunya. Ibunya pun langsung panik dan buru-buru mengemudi pulang. Namun siapa sangka, hanya karena melihat ponsel sebentar, di detik berikutnya sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Xiaoping tidak pernah sempat menunggu ibunya pulang, sebaliknya justru seorang kakek asing yang mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Kakek itu mengaku sebagai kakek dari pihak ibu Xiaoping. Tak lama kemudian, ia membawa kedua kakak beradik itu ke rumah sakit. Melihat ibu mereka terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, barulah mereka tahu bahwa ibu mereka baru saja mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Pada saat itu juga, nenek dari pihak ibu pun masuk ke ruang perawatan. Ia terlebih dahulu memeluk Xiaoping dan memanggil namanya, lalu berjalan ke arah adik laki-lakinya, Pet. Namun kali ini nama yang keluar dari mulut sang nenek justru nama orang lain. Karena ayah mereka telah meninggal, kakek membawa kedua kakak beradik itu tinggal di rumahnya agar mudah dirawat. Kakek menyiapkan kamar tamu untuk 2 orang dan selalu membuatkan sarapan setiap pagi. Namun, hal yang membuat Xiaoping aneh adalah nenek yang demensia hanya menyiapkan segelas susu untuk Pet. Karena Xiaoping tidak suka susu, ia menganggapnya sikap nenek memihak cucu laki-laki. Namun pada hari kedua sepulang sekolah, Pat secara tak sengaja menemukan sebuah lubang kecil di dinding ruang tamu. Karena penasaran, ia pun mengintip ke dalam lubang itu. Dan ternyata di seberangnya ada sebuah ruangan yang strukturnya sangat berbeda dengan rumah kakeknya. Tak lama, pintu ruangan itu terbuka, wanita berambut acak-acakan melayang keluar, membuat Pat terkejut. Kebetulan Xiaoping pulang membawa barang, jadi Pat langsung menceritakan lubang itu kepada kakaknya. Namun Xiaoping terburu-buru membawa barang ke kamar, sehingga tidak terlalu memperhatikan. Saat makan malam, Xiaoping teringat dan menceritakannya kepada kakek. Tak disangka, begitu mendengarnya, kakek langsung marah dan menuduh kedua kakak beradik itu berbohong. Karena tidak tahu harus bagaimana, Xiaoping akhirnya mengajak kakek untuk melihatnya. Namun tak peduli seberapa teliti ia mengamati, permukaan dinding itu tetap tampak sangat halus. Bahkan nenek pun berkata bahwa ia sama sekali tidak melihat ada lubang apapun. Kakek emosi langsung berbalik pergi, sementara nenek menasihati mereka agar segera beristirahat dan jangan mengarang cerita bohong. Setelah kembali ke kamar, kakak beradik semakin merasa ada tidak beres. Mereka merasa rumah ini menyeramkan, ada aneh. Keesokan paginya, mereka memutuskan memeriksa lubang kecil lagi. Siapa sangka, lubang telah lenyap saja. Tepat pada saat itu, teman sekelas Pat kembali berulah. Ia membawa video diam-diam yang diambil di gym saat Xiaoping mandi, dan mengancam Pat untuk membawanya bertemu Xiaoping. Kalau tidak, video itu akan disebarkan. Tak ada pilihan lain, Pat pun terpaksa menuruti permintaannya. Setibanya di rumah kakek, Pat kembali teringat pada lubang di dinding, lalu bertanya pada temannya apakah dia bisa melihatnya. Namun temannya malah menunjukkan wajah tidak sabar dan berkata, di dinding sama sekali tidak ada lubang. Mendengar hal itu, Pat membuat keputusan yang berani. Ia tak tahan untuk melirik ke lubang di dinding, namun pemandangan di dalamnya langsung membuatnya ketakutan. Ternyata ada hantu perempuan yang terus-menerus memuntahkan darah hitam. Pat terkejut hingga terengah-engah, dan tingkah konyolnya itu justru membuat temannya tertawa. Di matanya, Pat hanya menempelkan kepala ke dinding bodoh bahkan sampai terkejut. Atas permintaan kuat Pat, teman sekelas yang tidak percaya tahayul itu juga mendekatkan kepalanya ke dinding. Namun ketika matanya baru sejajar dengan lubang, tiba-tiba ada gaya berat mendorong belakang kepalanya, membuat hidungnya terbentur patah. Teman sekelas yang wajahnya penuh darah itu mengira ini trik Pat dan langsung ingin membalas dendam. Untungnya, saat itu kakak Pat, Xiaoping, pulang tepat waktu dan menghentikan mereka, sehingga teman sekelas itu marah dan membanting pintu pergi. Pat segera memberitahu Xiaoping tentang temannya yang diam-diam memotret Xiaoping saat mandi. Tapi Xiaoping sama sekali tidak tertarik peduli hal itu. Untuk menghindari masalah, Xiaoping hanya ingin segera bersama Pat membersihkan darah di lantai. Namun sebelum selesai membersihkan, nenek sudah kembali, dan saat melihat darah itu, ia langsung kambuh penyakitnya. Keesokan harinya sepulang sekolah, mereka bersiap menutup lubang itu. Sebelum menutupnya, Xiaoping ingin melihat sekali lagi keadaan di seberang. Tak lama kemudian, ia melihat seorang anak yang wajahnya tidak jelas merangkak susah payah di lantai. Xiaoping mengira itu anak tetangga yang bermasalah, jadi ia berniat membantu. Namun, begitu melangkah keluar pintu, ia tiba-tiba sadar rumah kakeknya adalah villa yang berdiri sendiri. Pat penasaran ikut mengintip lubang, dan kali ini ia bisa melihat wajah gadis jelas. Ternyata benar, itu hantu perempuan kepalanya berlumuran darah. Xiaoping ingin melihat wujud hantu utuh. Namun saat ia melihat ke lubang, ia mendapati hantu perempuan sedang menggendong bayi di pelukannya, dan bahkan memuntahkan darah segar ke bayi tersebut. Kedua orang ketakutan berkeringat dingin. Mereka tidak berani menutup lubang, hanya berjanji tidak pernah melihat ke lubang. Pat mengira selama tidak melihat, hantu mengganggu mereka. Namun siapa sangka saat dini hari tiba, kejadian tak terduga terjadi. Ketika anak laki-laki itu terbangun, ia terkejut dan ketakutan mendapat hantu perempuan duduk di samping tempat tidur kakaknya, membelai kepala kakaknya. Pemandangan itu membuat Pat terbangun karena ketakutan. Ia buru-buru menutupi kepalanya dengan selimut, hanya berani mengintip lewat celah. Namun siapa sangka, di detik berikutnya, hantu perempuan itu menyadari gerak-gerik Pat dan berdiri menerjang ke arahnya. Pat ketakutan terjatuh dari tempat tidur. Setelah Pat tenang, ia menyadari hantu perempuan di depannya hanyalah kakaknya, Xiaoping, yang cemas.
Setelah mendengar pengakuan Pat, Xiaoping yakin Pat hanya mengalami mimpi buruk. Namun yang tidak mereka ketahui, saat Xiaoping menenangkan Pat agar kembali tidur, hantu perempuan itu sedang berdiri sendirian di luar rumah. Keesokan paginya, Xiaoping mendapati Pat mimisan cukup parah. Untuk merawat nenek Pat, kali ini ia juga membawa segelas susu. Lalu tanpa sengaja ia membuka buku sketsa Pat dan terkejut saat menemukan di halaman terakhir, Pat menggambar seorang hantu wanita. Melihat gambar itu, nenek Pat sangat marah dan langsung membanting pintu pergi. Namun Pat merasa sangat tidak adil karena ia sama sekali tidak pernah menggambar hantu wanita. Yang ada di bukunya hanyalah seorang astronot yang sangat normal. Ketika Xiaoping pulang ke rumah, kondisi Pat semakin memburuk. Sekarang ia bahkan mulai batuk darah. Xiaoping memintanya segera beristirahat. Malam harinya, kedua kakak beradik mendengar suara aneh dari lantai bawah. Suara itu berasal dari lubang di lantai. Karena penasaran, mereka mengintip ke arah lubang. Dan kemudian mereka melihat hantu wanita berlumuran darah perlahan merangkak keluar dari dalam lemari. Sementara pria yang duduk di sofa tidak bereaksi. Ruangan di dalam lubang itu adalah ruang tamu rumah kakeknya. Kakek mereka juga baru pulang ke rumah. Xiaoping memberitahu dugaannya kepada kakeknya, namun kakeknya malah memarahi mereka habis-habisan, bahkan mendorong lemari menutupi lubang itu. Namun lemari biasa mana mungkin bisa menutupi kebenaran di balik lubang itu. Keesokan harinya, lemari itu roboh sendiri. Melihat kejadian ini, nenek mereka akhirnya memilih mengungkapkan seluruh kebenaran. Ternyata selama ini ia juga bisa melihat lubang itu, hanya saja kakek mereka demi menutupi kebenaran, terus memaksanya minum obat dan memperlakukannya seperti orang gila. Namun saat Xiaoping bertanya tentang identitas asli hantu wanita itu, neneknya tetap bersikeras tidak mau mengungkapkan kebenaran. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ibu Xiaoping dari dalam lubang. Xiaoping mengintip ke dalam lubang itu, dan ternyata ia melihat ibunya sedang menggendong bayi. Ia terus-menerus bertanya kemana suaminya, Pingya, yang biasanya duduk di sofa itu. Melihat pemandangan ini, Xiaoping sangat terkejut, karena selama ini ia belum pernah mendengar ibunya menyebut nama Pingya. Pada saat itu, Pat juga mendekat ke lubang itu, dan kali ini ia melihat kakek dan neneknya, serta hantu wanita Pingya yang meninggal karena muntah darah. Sampai di titik ini, nenek mereka pun tak lagi menyembunyikan apapun. Sebelum kakak beradik itu lahir, ibu mereka memang pernah melahirkan seorang putri bernama Pingya. Pada hari itu, Pingya sedang bermain petak umpet dengan ayahnya. Namun siapa sangka ayahnya yang mabuk berat malah lupa akan permainan itu. Pingya yang terus bersembunyi di dalam lemari merasa sangat haus dan tanpa sengaja meminum racun tikus. Akibat keracunan, Pingya meninggal. Ayahnya yang merasa bersalah mengakhiri hidupnya dengan menembak diri, meninggalkan lubang peluru di dinding. Kebenaran kejam ini sulit diterima kakak beradik itu, bahkan Pat muntah darah karena marah. Xiaoping bersiap membawanya ke rumah sakit, namun nenek mereka mengatakan Pat akan baik-baik saja setelah tidur. Setelah itu, nenek mereka memaksa menyuapi Pat susu. Untungnya, di saat genting, ibu mereka yang sadar masuk dan menghentikan nenek. Ia tidak mengizinkan anak-anaknya tinggal sedetik pun lebih lama di rumah neraka ini, lalu segera bersiap membawa kedua anaknya pergi. Namun baru saja mereka keluar rumah, kakek sudah menghadang mereka dengan senapan. Sang ibu yang marah pun akhirnya mengungkapkan kebenaran yang terjadi di masa lalu. Ternyata pelaku sebenarnya yang membunuh Pingya adalah nenek. Karena tidak puas dengan anak yang memiliki cacat, nenek setiap hari memaksa Pingya yang memiliki cacat di wajah untuk meminum susu yang sudah dicampur racun tikus, lalu mengurungnya di dalam lemari. Baru-baru ini, nenek juga sering memaksa Pat yang pincang untuk minum susu. Tujuannya agar bisa menyingkirkan Pat seperti yang dilakukan pada Pingya. Kakek selama ini mengira ayah Pingya yang membunuh Pingya, sehingga ia menembak mati ayah Pingya. Setelah ibu dan kedua anaknya pergi, Pingya pun memulai balas dendamnya terhadap nenek. Satu. Nenek mayat hidup kembali menjadi ayah, memaksa kakek mengakui mengapa ia tak sengaja membunuh dirinya. Kakek yang merasa bersalah, tak sanggup menahan beban dan memilih menembak dirinya sendiri untuk menebus dosa. Namun, film ini belum berakhir sampai di sini. Pada saat itu, ibu sedang duduk di depan meja rias, menampilkan senyum jahat di wajahnya. Ternyata dialah yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya, dan kakeknya hanya membantunya mengurus mayatnya. Pada saat yang sama, Xiaoping yang sedang berbaring di tempat tidur juga bisa tidur nyenyak. Dia mendengar Pingya bernyanyi lagi, sama indahnya seperti saat dia menggunakannya untuk membujuknya tidur saat dia masih kecil.